Selamat siang, selamat datang di kelas psikologi sosial. Hari ini adalah pertemuan yang akan membahas mengenai apa sih yang akan dipelajari, lalu pengertian psikologi sosial itu apa, and then basic-basic dari basic informasi tentang psikologi sosial. Oke, saya akan mempersiapkan tayangannya. Oke, nah, jadi pengantar psikologi sosial. Yang ini fokus utamanya ada fenomena, definisi, sama lalu kajian psikologi sosial. Nah, fenomena sosial, kalau kita lihat fenomena sosial di Indonesia kan kita tahu kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita beragam tapi satu sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia. Tapi walaupun kita punya itu, kita tahu kita beragam, tapi kita selalu tidak mudah untuk menerima bahwa kita ini berbeda, bahwa di Indonesia itu agama ada banyak, bahwa di Indonesia itu etnis itu suku itu banyak. Nah, kecenderungan kita sulit mau menerima itu. Kayaknya orang tuh harus semua punya agama yang sama gitu. Tapi pada kenyataannya ya nggak bisa. Hidup bermanusia, bersosial itu pasti dong ada perbedaan. Kita nggak bisa tuh menyamakan satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, kita harus belajar untuk menerima perbedaan itu. Nah, ada juga yang fenomena agresi atas nama agama, bahkan sesama pemeluk agama hanya karena pandangan ideologi mereka berbeda. Ya sekali lagi ya, kayaknya tuh kita tuh di Indonesia sekarang cenderung kalau kita beda pendapat tuh kayak udah nggak suka sama dia, benci sama dia, jadi hates gitu, jadi haternya dia gitu, jadi haters kita malah kayak gitu-gitu. Jadi ya perbedaan itu nggak bisa dihindari gitu ya, kita hidup bersosial tuh perbedaan ya nggak bisa dihindari gitu. Semua orang punya ideologi yang berbeda-beda gitu, jadi let them be. Nah, yang salah itu jika ideologinya memang mengarah pada agresi gitu ya, mau bunuh orang, ngebom dan segala macam itu. Oke? Nah, fenomena sosial dalam lingkup global, kalian pasti tahu mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, banyak kebijakan-kebijakannya itu yang kontroversi gitu, yang dianggap merusak tatanan demokrasi. Lalu kadang-kadang sikap politiknya itu yang meledak-ledak dan melecehkan lawan politiknya. Nah, di wilayah Timur Tengah konflik antar saudara itu nggak habis-habis. Salah satunya ada ISIS, salah satunya di Palestina, nggak habis-habis gitu ya, nggak selesai-selesai gitu agresinya ya. Nah, menurut psikologi sosial, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep perilaku agresi dan mengadopsi beberapa teori agresi. Oke, nanti kalian akan bahas ini lebih detail. Nah, fenomena unik psikologi sosial di Indonesia, misalnya nih, kalian tahu fenomena prasangka seperti terjadi di etnis tertentu di Indonesia, contohnya etnis Tionghoa gitu ya. Kita punya prasangka tersendiri bahwa kelompok etnis Tionghoa ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Seperti itu, sehingga kita tidak berinteraksi dengannya misalnya ya sebagai orang majority ya, ini biasanya orang yang majority memiliki prasangka ke kelompok minoritas. Begitu juga sebaliknya. Ya. Lalu ada fenomena prososial berupa contohnya itu sedekah. Nah, kayak misalnya beberapa kejadian-kejadian yang viral di sosial media, yang orang tuh tiba-tiba banyak nolong dia sampai dia bisa punya ini, punya itu, sampai kehidupan dia jauh lebih baik gitu, ya membantu. Jadi basically kita orang Indonesia itu orang yang baik hati, gampang menolong ya, prososialnya juga ada gitu ya, tidak selamanya kita orang Indonesia ini buruk, tapi ada juga kejadian di mana kita orang Indonesia itu menunjukkan kemurahan hatinya kita mau menolong banyak orang gitu ya. Jadi kayak sedekah berjamaah gitu ya kan. Jadi kita kasih sumbangan ke orang dengan numbers yang besar. Jadi misalnya penduduk Indonesia kan kita 260 juta jiwa, 100 juta jiwa aja nyumbang 1.000 satu orang kan banyak tuh, kali sendiri nolnya berapa ya.
Dan fenomena agresi seperti ya ini yang saya juga tidak sepakat ya, agresi itu kayak misalnya ya bullying dan segala macam itu, misalnya maba gitu ya dikeroyokin dan segala macam, jadi konflik ya di Makassar especially ya. Makassar itu kan rajin perang antar kampung ya, antar RT RW, antar lorong begitu ya. Jadi dan itu banyak korbannya juga ya kan. Ya lihat saja di berita, Makassar itu selalu trending. Dan fenomena konformitas, perilaku berkelompok di mana individu menyesuaikan diri dengan perilaku kelompoknya ya. Di kita itu banyak gitu ya, konformitas. Nah, kalian konformitas misalnya sekarang teman kalian secara umum lagi melakukan apa. Nah, kecenderungan kalian itu akan mengikuti gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, nah apa sih sebenarnya psikologi sosial itu? Beberapa ilmuwan itu punya perspektif masing-masing mengenai psikologi sosial. Seperti itu misalnya McDougall. Kalau McDougall bicara bahwa saya percaya bahwa psikologi sosial mampu menawarkan area penelitian luas dan kaya yang masih sedikit orang menggarapnya. Dan dalam buku ini saya berusaha menjelaskan sejumlah masalah mendasari yang menawarkan perkiraan solusi dari bidang kerja yang bermanfaat dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan di atas bahwa psikologi sosial harus melibatkan berbagai kajian disiplin ilmu yang dapat saling menguatkan gitu. Kalau Allport bilangnya suatu upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain, baik secara nyata, imajiner, maupun kehadiran secara langsung ya. Seperti itu. Jadi McDougall sama Allport ini memberikan kita horizon atau wawasan mengenai psikologi sosial bahwa kita sadar bahwa psikologi itu nggak ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kita butuh perspektif ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Karena manusia ini kompleks gitu. Manusia ini berlapis-lapis ininya apa namanya? Mental setnya dan psychological setnya gitu, kita tuh berlapis-lapis seperti itu. Nah, kalau psikologi sosial kajiannya itu ada namanya level mikro dan level makro, sehingga tadi yang saya bilang bahwa makanya di sini terbukti bahwa psikologi itu nggak bisa, bukan ilmu yang berdiri sendiri, dia harus punya dia juga menyerap dari banyak ilmu-ilmu yang lain ya, karena kalau cuma psikologi kita hanya fokus ke level mikronya. Nah di psikologi sosialnya level kajiannya ada dua, level mikro dan level makro. Nah level mikro itu mengenai nilai, keyakinan, ideologi dan sejenisnya. Kalau level makronya kajian politiknya, bencana, perang dan sebagainya. Jadi level-level yang peraturan pemerintah, kebijakan internasional yang seperti yang kita alami di zaman pandemi ini, ada namanya peraturan global gitu ya terhadap penanganan pandemi, syarat-syarat perjalanan, misalnya syarat perjalanan ke luar negeri sekarang banyak itu vaksin dan segala macam itu ya. Jadi itu namanya level makro. Nah, level mikro itu apa yang seseorang individu kalian yakini benar, apa ideologinya, apa keyakinannya, bagaimana kepribadiannya dan segala macam. Nah, itu level mikro. Dengan demikian, apabila dilakukan pembahasan mengenai perang dalam perspektif psikologi sosial, maka yang menjadi unit analisisnya, relevansinya kondisi atau peristiwa perang dengan perilaku yang muncul seperti agresi, stres, kekerasan, prasangka, perilaku prososial, dan sebagainya. Nah, kajian penelitian sebelumnya, jadi sudah banyak tokoh-tokoh psikologi yang sudah melakukan kajian terkait dengan psikologi sosial, misalnya Allport itu sudah mengenai sikap dan prasangka, Ash itu yang mengembangkan teori konformitas, Festinger itu disonansi kognitif, ada juga group thinking, lalu ada mengenai kerumunan, Kurt Lewin itu tentang action research, lalu Milgram itu tentang konsep kepatuhan,
lalu sheriff dan sheriff itu tentang antar kelompok. Nah, kawasan Indonesia ini ada Profesor Lito dari UI almarhum, ya juga memiliki pengaruh mengembangkan psikologi sosial. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Nah, pekan ini tugas diskusi kelompoknya. Jadi kalian tidak berhenti dari video ini. Kalian masih punya tugas, yang mana tugasnya adalah yang ini. Nah, berdasarkan kalian nanti baca lagi lebih jelasnya mengenai definisi masing-masing ini. Nah, setiap masing-masing box ini kalian cari kasus-kasus, lalu analisis berdasarkan bagaimana sih bagaimana bentuk-bentuk prasangkanya, bagaimana bentuk prososialnya, agresinya, dan konformitas. Jadi cari kasus-kasus yang terkait sama yang mirip dengan tema-tema ini ya, seperti itu. Nanti dikumpulkan minggu depan, hari Rabu berarti ya, kumpulnya hari Rabu, sehari sebelum jadwal kuliah. Jadi silahkan di screenshot bagian ini, lalu kalian dengan kelompoknya masing-masing akan membuat satu tulisan dengan 4 bagian ya. Judulnya fenomena psikologi sosial di lingkungan sekitar kalian. Oke, begitu saja buat hari ini. Selamat mengerjakan tugas, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.